Aduh gawat, itu kan suara mobilnya Pak Hendra. Aduh, udah jam 5 sore aja ini. Arga, cepet bangun, duduk di sini. Jangan belepotan gitu mukanya. Lap dulu ini. Tadi Arga. Shh, diem ya. Jangan bilang apa-apa sama papi mami. Nih, pegang mobilnya. Pura-pura lagi balapan sama Mbak. Ayo ketawa. Arga, ketawa. Wah, mobil Arga kenceng banget jalannya. Jadi gini ya Mbak Maya, saya sengaja ajak ngobrol di luar gini biar kita bisa santai tapi jelas. Iya, ada hal penting apa ya Pak? Jujur aja, saya sama istri kan dua-duanya kerja dari pagi sampai sore. Kadang saya malah harus keluar kota, makanya kami butuh orang yang benar-benar telaten, jujur dan bisa dipercaya penuh buat jaga Arga di rumah. Betul apa kata Bapak Maya, Arga ini umurnya baru 3 tahun. Lagi aktif-aktifnya lari sana sini, dan rasa ingin tahunya tinggi banget. Rumah kami juga lumayan luas, ada tangga tinggi ke lantai 2 dan banyak sudut meja kayu yang tajam. Jadi benar-benar harus diwaspadai terus tiap detik, nggak boleh sampai lengah sedikit pun. Aduh, Bapak sama Ibu tenang aja, nggak usah khawatir sama sekali. Aku ini udah biasa pegang dan ngurusin anak kecil dari dulu, dari adik-adik sendiri sampai anak tetangga di kampung. Nanti Arga bakal aku perhatiin tiap detik, nggak bakal aku lepas dari pandangan sama sekali deh Bu. Mau dia main kemana aja pasti bakal aku ikutin dari dekat. Bagus deh kalau Mbak Maya punya pengalaman dan komitmen gitu. Soal gaji, uang makan, dan fasilitas kamar di rumah, Mbak Maya nggak usah khawatir. Pasti kami penuhi semua sesuai kesepakatan awal. Terima kasih banyak ya Pak. Tapi yang paling penting buat saya cuma satu, keselamatan dan kesehatan Arga itu nomor satu di atas segalanya. Terutama jadwal makannya, jam makannya jangan sampai lewat ya Mbak, dia gampang rewel kalau telat makan. Iya Maya, terus kalau siang hari Arga itu biasanya ada jadwal tidur siang sekitar jam 1 atau jam 2. Tolong ditemanin ya, jangan ditinggalin sendirian di ruang tengah. Takutnya dia bangun terus main ke dekat tangga tanpa ada yang tahu. Siap Pak Hendra, Bu Anita, semua instruksinya udah aku catat di kepala kok. Pokoknya aku janji bakal ngerawat dan memperhatiin Arga kayak adik kandung aku sendiri. Makanan disiapin tepat waktu, tidurnya dijaga, mainnya diawasin terus. Ibu sama bapak kerja aja yang tenang di kantor, nggak usah banyak pikiran. Biar Arga sepenuhnya jadi urusan aku di rumah. Prinsip saya simple kok Mbak. Selama Mbak Maya jujur, rajin, dan sayang sama anak saya, kami juga bakal memperlakukan Mbak Maya kayak keluarga sendiri di rumah. Terima kasih banyak ya Maya. Aduh, lega dan seneng banget didengarnya. Semoga Mbak Maya betah ya kerja sama kami. Sama-sama Bu Anita, pasti betah kok Bu. Lagian Dede Arga ganteng dan lucu banget gini, pasti penurut deh. Iya kan Dede Arga? Nanti kita main bareng terus ya sama Mbak. Jangan sampai ada yang ketinggalan Mas. Gak ada yang ketinggalan kok, semuanya udah aman. Barang-barang udah dimasukin ke mobil. Selamat pagi Bu Anita, Pak Hendra. Waduh, pagi-pagi udah rapi aja nih. Pagi Mbak Siti, baru pulang dari tukang sayur depan ya? Iya Bu, tapi sayurannya nggak ada yang segar, makanya saya nggak jadi beli. Mbak Maya juga udah siap aja ngomong Dede Arga yang ganteng. Iya nih, mau berangkat kantor sekarang. Untung ada Maya, anaknya rajin, sopan dan kelihatan keibuan banget pas diwawancarain kemarin. Kami jadi lega banget pas tinggal kerja gini. Duh, enaknya Bu Anita dapat sus yang ramah dan kelihatan cekatan gini. Semoga betah ya Mbak Maya. Nanti kalau lagi luang sore-sore, bawa Dede Arga main ke teras depan dong, biar bisa main bareng anak aku yang aku asuh juga. Iya Mbak Siti, makasih ya. Insya Allah betah banget kok kerja di sini. Majikannya baik-baik banget. Nanti kalau ada waktu senggang, aku ajak Arga main ke depan ya Mbak. Mbak Maya, saya mau ingetin lagi pesan saya yang kemarin ya. Ini penting banget. Begitu mobil saya jalan keluar, pagar depan langsung digembok rapat. Pintu utama rumah juga wajib dikunci dari dalam ya. Slotnya dipasang. Iya Maya, jangan sampai ketiduran atau kasih main HP ya. Pintu belakang juga ditutup. Terus ingat, kalau Arga main di ruang tengah, jangan pernah biarin dia sendirian di dekat tangga atau sudut meja kayu yang tajam itu. Tolong ditemenin terus ya. Siap Pak Hendra, Bu Anita. Semua pesan Bapak sama Ibu udah aku ingat baik-baik kok. Abis mobil Bapak keluar, langsung aku slot pintu utama dan gembok pagar luar. Bagus Maya. Pokoknya Arga gak bakal aku lepas dari pandangan sedetik pun. Bapak sama Ibu tenang aja di kantor. Hati-hati di jalan ya. Bagus deh kalau gitu. Kami jalan dulu ya. Kalau ada apa-apa atau butuh sesuatu, langsung telepon saya atau istri saya. Pak
Papi sama Mami kerja dulu ya. Jadi Arga penurut ya sama Mbak Maya. Dadah anak pintar. Duh, rewel sama cerewet banget sih dua orang itu. Pagi-pagi udah bikin telinga panas pakai nasin panjang lebar segala. Pagar digembok lah, pintu dikunci lah, tangga dijaga lah, ribet banget hidupnya. Pak, mau main mobil-mobilan. Aduh, Arga diem dulu deh. Mbak ini masih ngantuk berat tau nggak? Pagi-pagi gini kan paling enak santai tidur lagi di sofa adem, bukannya ketat-ketat ngurusin anak rewel kayak kamu. Lucu banget sih video ini. Kamu jangan berisik ya, duduk aja di situ. Mbak lagi seru nih. Mbak, bikin rumah Jin. Iya, bikin rumah yang tinggi sana. Bikin istana sekalian. Jangan ganggu Mbak dulu, lagi tanggung nontonnya. Mbak, jatuh baloknya. Aduh, mata rasanya berat banget ini. Tadi malam gara-gara nonton drama sampai jam 2 subuh nih. Mana adem banget lagi ruangannya. Mbak, mau naik. Main sendiri dulu ya. Mbak mau merem sebentar aja, 5 menit. Capek banget badan ini. Jangan kemana-mana kamu. Aduh, bikin kaget aja ini alarm. Berisik banget sih jam segini udah bunyi. Baru juga jam 12 pas. Tadi Bu Anita bilang apa ya? Supnya harus diangetin dulu, terus nasinya disuapin sedikit-sedikit. Elah, ribet banget pakai diangetin segala. Mamam. Duh, Arga juga manggil-manggil lagi. Tapi mata aku masih sepet banget begini. Kalau aku masak dan nyuapin sekarang, yang ada aku nggak bisa lanjut tidur nyenyak. Nanti aja deh makan siangnya. Lagian anak kecil telat makan sejam 2 jam juga gak bakal kenapa-napa. Nanti kalau dia makin rewel baru aku kasih makan. Mending aku lanjut merem lagi di depan TV. Mumpung belum jam 2. Takut Mbak, bukain. Duh, bising banget sih. Orang baru aja mau merem nyenyak, ada aja kelakuannya. Mbak, sakit Mbak. Paling cuma mainan yang jatuh terus dia kaget. Dasar anak manja, dikit-dikit tangis, dikit-dikit teriak. Lagian kenapa sih nggak bisa antang sebentar aja? Mbak ini capek, Arga butuh istirahat. Mbak, mau minum. Nanti dulu, napasnya disimpan. Nangis terus nggak capek apa? Tarik napas, diam. Nanti jam 3 baru Mbak keluar. Mbak miring ke kiri dulu deh, biar makin nyenyak. Aduh gawat, itu kan suara mobilnya Pak Hendra. Aduh, udah jam 5 sore aja ini. Arga, cepet bangun, duduk di sini. Jangan belepotan gitu mukanya. Lap dulu ini. Mbak, tadi Arga. Shh, diem ya. Jangan bilang apa-apa sama papi mami. Nih, pegang mobilnya. Pura-pura lagi balapan sama Mbak. Ayo ketawa. Arga, ketawa. Wah, mobil Arga kenceng banget jalannya. Aduh, nyenyak banget tidurnya. Jam berapa sih ini? Astaga, udah jam 2 siang. Arga, kamu di mana? Ayo keluar, udah siang nih, waktunya mandi. Arga, dan sembunyi nggak lucu. Mbak lagi malas nyari ini, keluar gak?
Loh, keluarga kemana? Jangan bilang dia ngumpet di dalam lemari. Arga, jangan bikin Bapak panik ya. Pintu depan masih dikunci slotnya dari dalam. Kucingnya juga masih nempel di lubang pintu. Jendela semuanya terkunci rapat. Engselnya nggak ada yang rusak. Aduh gawat banget. Terus Arga lewat mana keluar rumah? Kok bisa hilang sih? Mati aku kalau Bu Anita sama Pak Hendra tahu. Arga, kamu di mana? Tolong Pak RT, tolongin aku Pak. Mbak Maya, ada apa nih? Kok lari-lari sambil nangis gitu? Ada kemalingan? Bukan kemalingan Pak, Arga hilang Pak. Anak majikan aku nggak ada di dalam rumah. Loh, hilang gimana? Coba tenang dulu Mbak. Tadi Mbak Maya sempat keluar rumah atau enggak? Atau ketiduran? Enggak, aku ke belakang sebentar Pak. Pas aku balik ke ruang tengah, Arga udah nggak ada. Semua kamar udah aku udak-udak, bawa kasur, kolong meja nggak ada sama sekali. Mama ya udah cek pagar depan, jangan-jangan pintunya lupa dikunci. Terus Arga main keluar ke jalan raya. Nggak mungkin, sama demi apapun semua pintu rumah masih terkunci, slot dari dalam. Kuncinya aja masih nempel di lubang pintu, jendelanya juga masih dikunci rapat. Pagar luar digembok, aku bingung banget dia lenyap kemana. Aneh banget, masa anak balita bisa hilang dari rumah yang terkunci rapat? Ya udah, ayo kita cek bareng-bareng ke dalam rumah sama ke terasnya. Wah, kebetulan banget nih pada ngumpul di sini. Ada apa ya Mbak Koko? Ini Pak RT, saya mau ngasih tahu kalau basreng dan keripik kaca saya udah ready stock. Kalian bisa langsung belinya tinggal tap gambar di layar ya. Aduh, Mbak Koko, promosinya nanti aja, bisa nggak? Saya ini lagi panik. Pak RT, ayo bantu saya cari Arga, Pak. Saya takut dia kenapa-napa. Astagfirullah, suara bel rumah. Pak, kok belnya bunyi sendiri? Wah, siapa yang pencet? Perasaan gak ada orang di depan teras tadi. Loh, Arga, kok kamu bisa ada di sini? Loh, Mbak Maya, ini pintunya kan masih terkunci dari dalam. Kuncinya kelihatan dari kaca jendela, masih nempel dari dalam. Gimana cerita anak ini bisa duduk di teras luar? Iya loh, pintunya padahal nggak ada yang buka sama sekali dari tadi. Kita bertiga juga sama-sama lihat dari pagar depan. Tadi teras ini kosong melompong. Harga, jawab Mbak. Kamu dari tadi kemana? Lewat mana kamu keluar rumah? Pintu kan dikunci, kuncinya di dalam. Aneh, benar-benar gak masuk akal ini. Gimana caranya budak selucu ini bisa berpindah tempat keluar padahal semua akses tertutup rapat? Bikin merinding aja siang-siang gini. Gak mungkin, ini gak mungkin terjadi. Wah, enak banget ya nonton TV sambil makan cemilan. Santai bener hidup ini. Seorang anak kecil ditemukan sendirian di pinggir hutan lebat. Ia tidak mengingat siapa dirinya, namun sebuah kalung singa emas yang terlingkar lehernya menjadi bukti nyata. Dialah sang pewaris kerajaan yang telah lama hilang. Wah, kelihatannya seru banget ini ceritanya. Cerita-cerita kerajaan gini emang paling pas bikin penasaran. Nanti aku harus tonton series Kokomeyang setiap jam 6 sore. Pokoknya nggak boleh sampai ketinggalan satu episode pun. Seru banget pasti. Mbak, mau nonton kartun ganti? Duh, Arga diam dulu deh. Mbak lagi seneng liat trailer nih. Kartun terus dari tadi pagi, nggak bosen apa? Mau kartun, Mbak. Aduh, perut kenyang. Angin AC ada banget lagi. Mata rasanya berat banget ini. Udahlah, kamu main aja sendirian ya Arga. Mbak mau merem sebentar, 5 menit aja.
Lihat ini Maya, lihat pakai mata kamu sendiri. Ini rekaman CCTV yang sengaja saya pasang kemarin. Kamu mau ngeles apa lagi sekarang, ha? Kamu bilang kamu ketiduran sebentar karena kecapean jaga Arga. Di rekaman ini kamu tidur nyenyak hampir 3 jam. Tiap hari kamu cuma rebahan, matiin alarm makan Arga, biarin anak saya menangis kelaparan di luar kamar. Kamu benar-benar tega ya, Maya. Coba lihat itu warga sekalian. Kemarin dia pura-pura histeris, bilang anak majikannya hilang misterius. Padahal kalian dia sendiri yang ketiduran sampai nggak sadar anak main kemana-mana. Bapak, Ibu maafin aku, Bu. Tolong ampuni kesalahan aku. Aku janji gak bakal diulangi lagi, Bu. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku butuh pekerjaan ini. Nggak ada kesempatan kedua buat orang penyelesai kepercayaan kayak kamu. Keselamatan anak saya kamu pertaruhkan demi rasa malas kamu sendiri. Hah? Petir? Kayaknya mau ada hujan deh. Iya, udaranya juga makin kencang. Kaki aku, tolong, sakit banget Pak, tolong angkat kayunya. Ya Tuhan, ampuni kesalahan aku, sakit. Itu pembalasan tunai dari Tuhan buat kamu yang udah jahat sama anak kecil. Kamu langsung berhenti kerja hari ini juga, dan jangan pernah pamerkan muka kamu di depan keluarga saya lagi. Udah belasan tempat aku datengin, puluhan keluarga aku ketuk pintunya, cuma buat minta kesempatan kerja jadi pengasuh lagi. Tapi nggak ada satu orang pun yang mau terima aku lagi. Semua orang udah dengar cerita tentang kelalaian aku, nama baik aku hancur, kaki aku cacat, dan aku harus hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah ini setiap hari. Kenapa dulu aku harus bermalas-malasan? Kenapa aku tega nimbun rasa percaya yang udah dikasih Ibu Anita sama Pak Hendra cuma demi tidur nyenyak? Sampai detik ini pun misteri tentang Arga nggak pernah ada yang bisa jawab. Gimana cara balita 3 tahun bisa ada di teras rumah yang terkunci rapat dari dalam? Rekaman CCTV cuma merekam aku tertidur dan Arga yang main sendiri, nggak ada satupun jawaban. Mungkin itu cara semesta menegur aku, atau mungkin Arga memang dijaga oleh sesuatu yang gak bisa dilihat manusia. Yang jelas gak ada lagi kesempatan kedua buat aku. Yang tersisa sekarang cuma penyesalan seumur hidup karena telah menyanyiakan sebuah kepercayaan. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?